Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah Baik. sehat. Alhamdulillah sehat ya. Wah, sudah 33 partisipan. Kita tunggu sampai 40 partisipan ya, baru kita mulai kegiatan kita. Oke, Suara Bu. Bu Wiwi terdengar jelas? Terdengar jelas Terdengar. sekali, Bu. Terdengar, Bu. Jelas, Bu, Terima suaranya kasih ya. teman-teman. Nah, baik teman-teman, sebelum dimulai, Bu Wiwi mau Bu Wiwi mau mengingatkan leader yang bertugas di pekan ini, yaitu untuk kelas 6A, leader of nya adalah Kakak Mayada. Apakah sudah hadir? Kemudian leader of assignment-nya adalah Kakak Azmi. Dan Lagi, Mah. leader Ya of udah, play-nya adalah maaf sayang. Leader of present-nya adalah Kakak Mayada, leader of statement-nya Kakak Radifka, dan leader of play-nya itu Kakak Sula. Itu periode tanggal 21 sampai 25 September. Pekan ini ya. Untuk pekan sebelumnya, leader pekan sebelumnya, Bu Yu ucapkan terima kasih karena sudah bertugas dengan sangat baik. Oke, good job teman-teman. Selanjutnya di kelas 6B, Bu Asti siapa? Ya, untuk di kelas 6B, leader of assignment-nya ada Kak Zahra. Lalu untuk leader Alhamdulillah. of play-nya, alhamdulillah Kak Zahra juga udah hadir. Untuk leader of play-nya ada Kak Kaisan. Kak Kaisan sepertinya belum hadir ya. Dan yang selanjutnya ada leader of presensi atau kehadiran itu ada Kak Raihana. Alhamdulillah Kak Raihana juga sudah hadir. Yeay. Alhamdulillah. Terima kasih juga untuk leader-leader yang sudah melaksanakan tugasnya di pekan sebelumnya. Terima kasih banyak. Selanjutnya dari kelas 6C, untuk leader pekan ini, untuk presensinya ada Kakak Rayana, alhamdulillah sudah hadir. Kemudian assessment-nya ada Kakak Fatih, alhamdulillah juga sudah hadir. Dan untuk leader of play-nya ada Kakak Caca, sudah hadir juga. Untuk leader pekan lalu, Masya Allah ya teman-teman sudah bertanggung jawab dan amanah dengan tugas yang diberikan. Terima kasih teman-teman semua. Good job semua. Baik, sudah. Terima kasih Bu Asti dan Bu Isti. Sudah 42 partisipan ya. Kita mulai saja ya dengan berdoa bersama. Dipimpin oleh leader of pray kelasnya masing-masing. Oke, di kelas 6A ada Kakak Sula. Alhamdulillah sudah hadir. Kemudian kelas 6B Kakak Kaisan dan kelas 6C ada Kakak Caca. Oke, silakan teman-teman. Caca, Kaisan, Kula, silakan disiapkan.
Wah, Yes, kemana kakak. ini? Ayo, Cah. Bersikap. Siap. Sikap berdoa. Tangannya diangkat. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Siap membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Attention. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu sehat walafiat ya. Untuk pekan review pekan ini, dan hari ini kita akan membacakan jadwal pekan review dan jadwal PEC. Sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai juga, Bu Asti minta kalian menerapkan habit 5-nya, yaitu apa? Seek first to understand, then to be Understood. Ketika Bu Asti, Bu Wiwi, dan Bu Isti sedang menjelaskan, silakan teman-teman memute dan memperhatikan dengan baik. Dan jangan lupa mencatatnya. Sudah dipersiapkan buku dan alat tulisnya? Sudah. Sudah ya. Jangan lupa dicatat. Ketika sudah waktunya dicatat, silahkan dicatat. Dan ketika Bu Isti, Bu Wiwi, dan Bu Asti sedang menjelaskan, disimak baik-baik. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Langsung dimulai aja ya, Bu Wiwi, Bu Isti. Ya, Bu. Iya, Bu. Untuk jadwal pekan review akan dijelaskan oleh Bu Wiwi. Silakan Bu Wiwi. Oke, terima kasih Bu Asti. Nah, baik teman-teman. Di hari kemarin nih, banyak yang bertanya sama Bu Ibu, pekan depan kita jadwal ngapain? Biasanya kita menjelaskan kegiatan kita untuk pekan selanjutnya itu di hari Jumat. Nah, insya Allah hari ini Bu Iwi akan sampaikan apa saja sih kegiatan yang akan kita lakukan di hari Senin sampai hari Jumat nanti. Nah, pekan ini
kita akan mereview materi-materi yang teman-teman sudah pelajari sebelumnya. Untuk hari ini, yaitu hari Senin 21 September 2020, teman-teman akan mereview materi mengenai mata pelajaran IPA dan PLH. Kemudian mengenakan seragam merah putih ya, seperti hari ini. Kemudian di hari Selasa akan review materi mengenai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pramuka. Mengenakan seragam pramuka ya. Teman-teman pasti udah kangen nih menggunakan seragam pramuka. Nah, jadi di pekan review ini kita mengenakan seragam pramuka di hari Selasa. Kemudian di hari Rabu ada review materi matematika dan bahasa Sunda. Teman-teman mengenakan baju bebas muslim. Dan di hari Kamis itu ada review PAI PKN. Seragamnya bebas muslim. Dan di hari Jumat kita akan melakukan praktik PJOK, kemudian review IPS, mengenakan batik. Dan nanti di siang harinya ada bahasa Sunda. Nah, ngapain nih bahasa Sunda? Sedangkan di hari Rabu sudah ada bahasa Sunda. Ada pertanyaan dari teman-teman pasti ya. Nah, ini merupakan jadwal reviewnya. Namun di pekan review ini kita akan mengambil nilai juga. Mengambil nilai praktik. Nah, untuk bahasa Sunda ini, kita akan melakukan Zoom meeting untuk praktik bahasa Sunda dan diambil nilai PEC-nya. Ya, diingat teman-teman. Kemudian, kita melalui apa nih reviewnya? Insya Allah kita akan review melalui Zoom meeting setiap hari, dari hari Senin sampai hari Jumat. Ya. Bedanya itu di hari Jumat siang ada Zoom meeting untuk pengambilan nilai PEC bahasa Sunda. Seperti itu. Dan ketika review ini, insya Allah teman-teman juga akan praktik, misalnya membuat video, kemudian menanam, iya betul, Isti. Seperti itu. Kalau menanam kira-kira berkaitan dengan materi apa nih? PLH. Iya, betul. Nah, nanti di review hari ini akan disampaikan juga bagaimana nih PEC, PLH, seperti apa. Kemudian bahasa Sundanya nanti di hari Rabu dijelaskan bagaimana. Dan besok di hari Selasa akan dipaparkan bagaimana PEC bahasa Inggris. Seperti itu, teman-teman. Untuk jadwal pekan review hari ini. Dari Bu Isti dan Bu Asti ada tambahan? Dari saya sudah cukup jelas, Bu Wiwi. Iya, alhamdulillah. Teman-teman sudah jelas? Bu Wiwi, aku mau nanya, Bu. Oke. Bu? Ya. Ini kan hari Jumat. Ya, hari Jumatnya itu sama-sama pakai baju batik. Iya, Kak. Iya. Oh, makasih, Bu. Oke. Iya. Mohon untuk dicatat ya, teman-teman. Ya. Atau teman-teman boleh foto terlebih dahulu, tidak apa-apa. Kalau dicatat biar lebih ingat ya, teman-teman kalau dicatat. Selanjutnya, terima kasih Bu Wiwi. Selanjutnya akan dijelaskan teknis PEC, Pekan Evaluasi Ceria oleh Bu Asti. Terima kasih Bu Wiwi dan Bu Isti. Selanjutnya, Bu Asti akan membacakan jadwal Pekan Evaluasi Ceria di level 6 untuk pekan selanjutnya. Yaitu di hari Senin, tanggal 28 September 2020, itu ada 2 mata pelajaran. Yang pertama, mata pelajaran IPA. Mata pelajaran IPA itu diselenggarakan jam 8 sampai jam 9. Dan untuk mata pelajaran PKN, diselenggarakan jam 10.30 sampai 11.30 karena kalian tetap ada UMI. Dan untuk seragamnya, itu seragam putih merah. Iya, Solihah?
Berarti ini kita Zoom-nya sampai jam 11:30 ya Bu ya, tapi ada jeda gitu ya. Betul. Betul. Lalu, bisa dilanjut? Bisa Bu. Oke. Untuk hari Selasa, yaitu tanggal 29 September, ada 2 mata pelajaran juga, yaitu IPS dan PAI. Jamnya itu jam 8 sampai jam 9, dan yang kedua PAI itu jam setengah 11 atau 10.30 sampai 11.30. Dan memakai baju seragam pramuka ya teman-teman. Hari Rabu, itu tanggal 30 September 2020, jam 8 sampai jam 9 itu ada mata pelajaran matematika, dan jam 10.30 sampai 11.30 itu ada mata pelajaran bahasa Indonesia. Untuk pekan evaluasi ceria, kita menggunakan Zoom ya teman-teman. Dan nanti ketika PEC berlangsung, Bu Asti, Bu Wiwi, dan Bu Isti masih tetap memantau kalian. Jadi Zoom-nya masih tetap, tapi kalian mengisinya PEC-nya via Ngisinya pakai apa? Kenapa Kak? Ngisinya pakai apa? Melalui Google Form ya Google Form, Kak. teman-teman. nanti di-share. Nanti ketika Zoom meeting akan di-share linknya. Nah, secara bersamaan teman-teman akan membuka link tersebut ya dan mengisinya. Sehingga Bu Wiwi, Bu Isti, dan Bu Asti juga akan melihat nih teman-teman bagaimana mengerjakannya. Seperti itu. Bu Wiwi, Ya. Ya. kalau misalnya handphonenya itu yang buat ngerjain PEC-nya, bis itu laptopnya buat Zoom gak apa-apa? Ya, Nggak nggak apa-apa. Kalau misalkan kakak hanya menggunakan laptop nih, nggak apa-apa. Jadi Zoom-nya tetap terbuka. Nanti kakak buka di jendela baru untuk membuka Google Form ya. Kalau dua-duanya pakai HP gimana, Bu? Nggak apa-apa, tidak apa-apa. Di Bisa. HP juga teman-teman tetap bisa membuka Google Form ya. Ya, jadi Iya, Nanti tapi di share-nya di grup chat Zoom, Bu, atau di Ya, WA? betul. Di grup chat Zoom. Linknya akan di-share melalui Kira di WA. Zoom ya. Chat Zoom. Kalau WA lebih enak. Bu, Ya. kalau untuk soal ada berapa soal Bu? Pertanyaan bagusnya dilanjut, Bu. Nah, 20. Di bawahnya ada keterangan. Ya, keterangannya itu ada 1 sampai 10 itu pilihan ganda. Dan 11 sampai 15 atau 5 soal itu ada isian singkat. Dan 16 sampai 20 atau 5 soal lagi itu ada uraian. Jadi ada berapa soal? 20. 20 pintar. Belum. Soal. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Enggak. Ya, Ibu itu, Ibu PEC-nya cuma 3 hari, Bu. Iya. Yes. ya, 3 hari. Tapi di pekan ini juga teman-teman akan diambil nilai praktiknya ya. Misalnya praktik PJOK, kemudian praktik menanam, praktik video bahasa Inggris. Ya, nanti akan disampaikan ketika review bahasa Inggris, review bahasa Sunda, review PLH. PLH hari ini ya, disampaikan oleh Bu Asti nanti. Kemudian teman-teman bertanya, Bu, kalau SBBP PEC-nya apa? Nah, untuk SBBP nilainya diambil dari hasil karya peta persebaran fauna atau flora yang sudah teman-teman buat. Oke? Wah, keren-keren dong. Nilainya pasti bagus-bagus karena karya teman-teman tuh Masya Allah dari kelas 6A, 6B, 6C semuanya keren-keren. Dan hari ini juga teman-teman akan di-share link. Jadi presentasi teman-teman sudah Bu Isti, Bu Wiwi, Bu Asti masukkan ke akun YouTube level 6. Wah, Bisa melihat masuk karya YouTube. teman-temannya. Nanti ditonton ya. Oke, selanjutnya Bu Isti kita akan mereview pembelajaran IPA. Silakan teman-teman disiapkan awal tulisnya. Bu Isti akan share screen materi pertama kita review, yaitu tentang perkembangbiakan generatif. Ada yang masih ingat apa itu perkembangbiakan generatif? tahu deh.
Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif, teman-teman masih ada yang ingat? Secara alami. Secara alami? Perkembangbiakan secara buatan. Secara buatan? Melalui Belum tepat? sel kelamin jantan dan betina. Iya, betul. Nah, Mantap. Masya Allah. Oke, perkembangbiakan pada tumbuhan, perkembangbiakan generatif itu kita pelajarinya hari Selasa 4 Agustus 2020. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tumbuhan memiliki alat perkembangbiakan berupa bunga ya, teman-teman. Nah, di sini untuk alat kelamin betina disebut dengan putik dan untuk alat kelamin jantan disebut dengan benang sari. Di bagian bawahnya ada dasar bunga, kemudian ada tangkai bunga, ada kelopak bunga ini yang hijau-hijau ini, dan ada daun mahkota atau mahkota bunganya ya. Nah, kemungkinan ini akan keluar saat soal PEC, teman-teman, jadi tolong diperhatikan dengan baik. Umumnya pada bunga terdapat benang sari dan putik. Sel kelamin jantan pada benang sari, sel kelamin betina terdapat pada putik. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Ada jeruk, mangga, kemudian ada pepaya, dan ada bunga matahari. Proses perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, ini gambarnya agak sedikit ini. Oke, yang pertama terjadi peristiwa penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik. Kemudian terjadi peristiwa pembuahan. Pembuahan menghasilkan zigot ya, teman-teman. Zigot tumbuhan menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Bijinya berada di mana? Biji berada di dalam buah. Kalau teman-teman membuka atau memotong buah mangga, kan bijinya berada di dalam buahnya ya. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Kemudian, tumbuhan baru akan berubah menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan biji kembali. Macam-macam penyerbukan. Nah, ini juga perlu teman-teman ingat ya. Beberapa macam penyerbukan, teman-teman. Satu, dua, empat. Yes. Yang pertama penyerbukan sendiri, yang kedua penyerbukan tetangga, yang ketiga penyerbukan silang, dan yang keempat penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik bunga itu sendiri. Ya, jadi bisa dilihat dari gambarnya. Benang sarinya jatuh ke kepala putik dari bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga yang masih dalam satu tumbuhan. Ini batangnya masih satu, hanya bunganya ada dua. Jadi jatuhnya di kepala putik bunga yang masih dalam satu tumbuhan. Itu disebut penyerbukan tetangga. Nah, yang ketiga penyerbukan silang. Bisa dilihat, ini batangnya sudah terpisah ya. Jadi ada dua bunga. Penyerbukan silang adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari di kepala putik bunga pada tanaman yang berbeda tapi masih satu jenis. Ini bunganya berbeda tapi masih satu jenis ya. Nah, contohnya bisa terjadi pada bunga lili orange dan ya bunga lili orange. Dan yang terakhir, penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Nah, bisa dilihat ya, ini bunganya berbeda varietas. Nah, serbuk sari ini jatuh ke kepala putik bunga yang berbeda varietas di sebelahnya. Oke, selanjutnya materi yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif. Bedanya apa teman-teman dengan perkembangbiakan generatif? Kalau perkembangbiakan Kalau vegetatif itu alami kan? ya, vegetatif jadi dua.
Tanpa adanya sel kelamin jantan dan betina atau bisa dikatakan perkembangbiakan tanpa kawin. Yes, perkembangbiakan tanpa kawin. Perkembangbiakan vegetatif itu ada 2 jenis, yaitu alami dan Buatan. buatan. Sudah rampung teman-teman? Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Itu ya tadi yang disebutkan oleh Rara. Perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi tanpa adanya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, atau bisa dikatakan perkembangbiakan tanpa melalui kawin. Ada 2 jenis, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, untuk vegetatif alami, contohnya ada spora, bisa dengar teman-teman. Nah, ada tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Spora terdapat pada tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Spora terdapat di kotak spora yang terletak di tepi daun tumbuhan paku. Yang hitam-hitam ini, nah itu sporanya ya teman-teman. Kemudian yang kedua, vegetatif alami tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Contohnya ada apa teman-teman untuk vegetatif alami melalui tunas? Pisang, bambu. Pisang, bambu. Kalau bambu bisa juga disebutnya rebung ya, itu bisa dikonsumsi. Vegetatif dengan umbi ada 3, bisa disebutkan? Umbi apa? Umbi apa? Umbi akar, umbi batang, umbi lapis. Ya, umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Ada 3 ya. Yang pertama vegetatif alami, umbi batang. Umbi batang adalah batang yang mengembung dan tumbuh di dalam tanah. Contohnya ada kentang sama bengkuang. Kedua, vegetatif alami, umbi lapis. Umbi lapis adalah lapisan-lapisan daun yang mengelilingi batang yang tumbuh di dalam tanah. Contohnya umbi lapis, bawang merah, bawang putih ya. Bawang bombay yang berlapis-lapis itu termasuk Bawang goreng. umbi lapis. Nah, ini ada apa? Ada wortel. Nah, alami umbi akar ya, teman-teman. Umbi akar adalah akar yang menggembung. Nih, bisa dilihat dia di dalam tanah dan akarnya ini menggembung. Menggembung tuh membesar ini ya, teman-teman. Ada wortel. Dan tidak memiliki ruas-ruas. Ruas-ruas itu bisa dilihat teman-teman, jadi teman-teman itu berruas-ruas ya teman-teman. Ada garis-garisnya. Nah, untuk umbi akar ini tidak memiliki ruas-ruas dan berisi cadangan makanan pada bagian akar. Ini ada lobak dan ada wortel. Nah ini, vegetatif alami akar tinggal atau disebut juga dengan rizom. Akar tinggal atau rizom adalah batang yang tumbuh mendatar di bawah tanah, di bawah permukaan tanah, berbentuk mirip akar, berbuku-buku atau berruas-ruas. Bisa dilihat ya teman-teman, ini bentuk dari tanaman kunyit dan tanaman Jahe. Betul. Bentuknya berruas-ruas. Ingat aja, pokoknya bentuknya yang berruas-ruas itu termasuk ke dalam vegetatif alami akar tinggal atau disebut dengan rizom. Vegetatif buatan melibatkan campur tangan manusia. Nah, contohnya ada vegetatif buatan cangkok. Ini prosesnya ya. Yang pertama, kupas kulit dan kambiumnya. Tutup bagian yang dikupas dengan tanah yang dibungkus plastik atau sabut kelapa. Teman-teman sudah pernah praktek mencangkok di kelas 5? Oke, nah untuk contohnya ada tanaman apel, mangga, dan nangka. Nah ini tumbuhan-tumbuhan yang bisa dicangkok. Vegetatif buatan stek. Ini terjadi Singkong. pada singkong, betul.
Kemudian ada vegetatif buatan sambung, menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Contohnya bunga mawar. Nah ini misalkan yang atasnya ini bunga mawar merah, yang bawah bunga mawar putih, kemudian ini disatukan atau disambung, nah, kemudian diikat dengan rapi dan kuat sehingga dia akan menghasilkan tanaman bunga mawar dengan warna yang bercampur. Jadi ada warna merah dan warna putihnya. Masya Allah cantik banget ya. Kemudian ada vegetatif buatan merunduk. Misalkan bagian batang tanaman sengaja batang tersebut ditundukkan atau merunduk ke dalam tanah. Nah, di sini ada penjepit. Penjepit ini difungsikan agar batang dari setengah bahasa Inggris. memiliki bisa berakar, jadi tumbuh Develop short, help low soil. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Allah. Jadi apapun yang ada di muka bumi ini itu tumbuh dalam izin Allah. Dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Jadi kita bersyukur ya teman-teman. Alam kita masih dapat menikmati tumbuhan-tumbuhan. Baik teman-teman. Materi yang ketiga yaitu tentang tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Ini ada di YouTube kita ya teman-teman ya. Teman-teman bisa mengulang lagi. Oke, cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Yang pertama, penyesuaian tumbuhan terhadap kondisi lingkungan sendiri, penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Penyesuaian tumbuhan terhadap kondisi lingkungan. Nah ini yang perlu teman-teman ingat ya. Yang pertama ada adaptasi tumbuhan di lingkungan kering atau disebut dengan xerofit. Contohnya ada kurma, lidah buaya lagi, kemudian ada cocor bebek. Nah untuk cocor bebek ini perkembangbiakannya juga dengan daun ya teman-teman ya, tunas daun. Jadi cocor bebek ini bisa tumbuh dengan tunas daunnya. Kemudian ini ada ciri-ciri tanaman kaktus. Ya, batangnya tebal, berisi banyak air. Daunnya berbentuk duri untuk mengurangi penguapan. Permukaan batang berlapis lilin untuk mengurangi penguapan. Dan akarnya sangat panjang untuk mencari sumber air karena dia termasuk tumbuhan xerofit ya. Yang kedua adaptasi tumbuhan di lingkungan kadar garam tinggi atau halofit. Kalau seperti ini teman-teman. Ingat-ingat aja pokoknya kering itu xerofit. Berkadar garam tinggi halofit. Nah, kalau yang tumbuhan di lingkungan air disebut dengan hidrofit, hidro. Ya. Contohnya ada teratai dan eceng gondok. Nah, ini tanaman teratai. Ini eceng gondok. Nah, tanaman eceng gondok juga bisa digunakan untuk membuat karya misalkan tas atau yang lainnya. Panjang biasanya gitu. Dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi ya, teman-teman. Yang keempat, ada ya, hidrofit dengan higrofit. Kalau higrofit itu tumbuhan yang hidup di lingkungan lembab. Contohnya begonia dan tumbuhan paku. Nah ini teman-teman nih, ini disebut dengan nama tumbuhan begonia. Mungkin ayah bunda memiliki tanaman ini, cuman kita nggak tahu namanya ya. Ini disebut dengan enggak punya. dan tanaman paku.
Nah, ini yang biasa hidup di lingkungan lembab atau higrofit. Kemudian ada adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Oh, miskin nitrogen ya namanya. Disebut tumbuhan karnivora. Nitrogen sangat penting agar tanaman dapat tumbuh secara optimal. Pembentukan protein, daun-daunan, dan berbagai persenyawaan organik lainnya. Contohnya ada kantong semar dan Venus flytrap. Pertumbuhan semar. Bisa dilihat di dalamnya ini ada serangga yang sudah terperangkap. Makanya disebut dengan tumbuhan karnivora ya. Nah, ini tumbuhan Venus flytrap juga. Mereka ini memakan serangga untuk memenuhi nitrogen atau nutrisi bagi tubuhnya. Kemudian penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Nah, ini ada tanaman apa teman-teman? Ada yang tahu? Rafflesia. Bunga bangkai ya. Nah, ini yang mengeluarkan bau busuk ya. Bau busuk untuk menarik perhatian serangga-serangga yang hinggap dan membantu proses penyerbukannya. Ada bunga mawar, melati, semuanya indah. Bunga mawar, melati, dan bunga anggrek. Nah, seperti bunga mawar, melati, anggrek memiliki mahkota bunga yang berwarna mencolok. Why? Kenapa warnanya mencolok? Itu untuk menarik perhatian serangga dan membantu proses penyerbukan. Berarti untuk, nah, jadi mereka ini memiliki warna-warna yang menarik untuk menarik perhatian serangga-serangga yang hinggap dan membawa serbuk sari dari tanaman tersebut. Nah, mungkin teman-teman pernah bermain dengan bunga ini ya. Ini disebut Jarang ketemu. Bunga dandelion memiliki karya unik dalam penyebaran benihnya. Benih yang sekaligus buahnya memiliki struktur tambahan seperti serabut halus yang membantunya agar mudah terbawa angin. Ya, jadi proses penyerbukannya dibantu oleh angin. Jika benih tersebut jatuh di tempat yang sesuai, benih itu akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Nah, sejatinya tidak ada kebetulan di dunia ini. Semua yang terjadi di alam ini atas izin dan kehendak Allah. Tidak ada daun yang jatuh dan pasti mempunyai kebetulan tanpa izin Allah. Semuanya ada dalam pengetahuan dan genggaman Allah. Ya. Masih semangat? Masih. Mana suaranya? Are you ready? Yes. Yes, I'm ready. Selanjutnya Budi akan menjelaskan tentang perkembangbiakan hewan. Over internet apa? Ada tentang perkembangbiakan hewan dan penyesuaian dirinya. Nah, ini materi yang dijelaskan oleh Bu Wiwi waktu itu ya. Iya, betul. Menarik banget kan PowerPoint-nya. Yang mana sih? Nih, sudah tampil? Sudah, Bu. Oke. Perkembangbiakan hewan dan menyesuaikan terhadap lingkungannya. Ada perkembangbiakan hewan berbentuk telur atau ovipar. Yang kedua, Bu Isi sambil menjelaskan juga ya, melahirkan atau vivipar. Dan yang ketiga, ovovivipar. Nah, pasti teman-teman sudah paham banget nih. Karena kemarin kita sudah di peta persebarannya tentang ovipar, vivipar, ovovivipar. Nah, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur atau ovipar, cirinya tidak memiliki daun telinga, mengerami telurnya. Nah, contohnya ada burung, ada ikan, ada katak, dan ada hewan-hewan reptil ini ya teman-teman, buaya, ular, dan lain sebagainya. Proses perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur atau ovipar. Menghasilkan telur dirami sampai menetas dan menghasilkan anak atau individu baru yang sejenis. Atau vivipar ya. Ciri-cirinya memiliki daun telinga, tubuhnya ditutupi rambut. Bu, kenapa lumba-lumba termasuk hewan vivipar? Nah, lumba-lumba ini termasuk hewan mamalia ya, teman-teman. Nah,
Hewan mamalia ini termasuk ke dalam hewan yang proses atau perkembangbiakannya melalui cara vivipar atau melahirkan. Kemudian proses perkembangbiakan dengan cara vivipar terjadi pembuahan dengan sel kelamin jantan dan sel telur betina. Kemudian timbullah menjadi zigot dan dilahirkan dalam individu baru yang sejenis. Kenapa Bu? Gak ada gambarnya, Bu. Gak ada gambar. Saya bantu share screen ya. Ya, boleh. Khawatir. Ya, sebentar ya teman-teman. Di akhir nanti kita ada kuis ya teman-teman. Sudah muncul teman-teman? Masih Belum. proses, di akhir proses. Belum. Sudah. Oke, tadi sampai mana? Tadi di vivipar. Par. Iya. Ya, lanjut Bu Wi. Nah, ini perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan atau vivipar ya, yang tadi Bu sebutkan. Dan prosesnya ini terjadi proses pembuahan antara sel kelamin jantan dan sel telur betina. Sama dengan kalau pada tumbuhan, itu disebut dengan proses perkembangbiakan generatif. Kalau pada hewan itu disebut dengan vivipar. Next, Bu Wiwi. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan atau disebut dengan ovovivipar. Jangan kebalik ya teman-teman. Bukan melahirkan baru bertelur, tapi bertelur dan melahirkan ya disebutnya. Nah, itu disebut dengan ovovivipar. Hewan-hewan bertelur dan melahirkan tidak memiliki ciri-ciri khusus. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ada hiu, ada kuda laut, dan platypus. Nih, hewan platypus nih. Next, Bu Wiwi. Ya, proses perkembangbiakan hewan secara ovovivipar. Yang pertama, hewan berkembang dengan cara ovovivipar menghasilkan telur. Nah, kemudian telur tersebut tetap berada di dalam tubuh induknya sampai menetas. Lalu induk akan mengeluarkan atau melahirkan dan bentuk individu baru yang sejenis. Jadi telur tersebut berada di dalam tubuh induknya ya, teman-teman. Ketika menetas baru induk tersebut melahirkan, itu disebut dengan ovovivipar. Cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Yang pertama, memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim. Wah. Dan yang ketiga, melindungi diri dari pemangsa. Cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Yang pertama, struktur gigi. Yang kedua, bentuk paruh. Yang ketiga, bentuk kaki. Keempat, bentuk mulutnya. Dan yang kelima, lidah panjang dan lengket. Apa ya fungsinya? Nah, untuk struktur gigi, pemakan daging itu karnivora ya. Gigi taring yang sangat tajam. Nah, itu contohnya. Contohnya ada kucing, harimau, buaya, ikan hiu. Yang kedua, pemakan tumbuhan atau herbivore. Herbivora, ciri-cirinya gigi seri dan gigi geraham-nya. Nah, kemudian contohnya ada sapi, kuda, dan kambing. Untuk pemakan keduanya atau omnivore, gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Jadi memiliki ketiga gigi tersebut. Contohnya ada tikus dan kera. Yang kedua, ada bentuk paruh. Untuk paruh pemakan madu atau nektar, bentuknya kecil dan memanjang. Ini ada di burung kalibri ya. Kolibri. Kemudian digunakan untuk menghisap nektar di dasar bunga. Untuk burung elang, ini paruh burungnya pemakan daging ya. Bisa dilihat, terlihat kokoh dan runcing, tajam dan agak melengkung. Digunakan untuk merobek daging. Nah ini untuk burung pelikan, burung pemakan ikan, bentuk panjang dan berkantong.
kantongnya ini difungsikan untuk menyimpan ikannya yang setelah mereka ambil dari laut, mereka simpan di dalam kantong pada paruhnya itu. Ya, digunakan untuk membawa ikan hasil tangkapan. Next, Bu Lili. Nah, ini contoh dari paruh burung pemakan biji-bijian. Bentuknya pendek, tebal, dan runcing. Ya, digunakan untuk memecah biji-bijian. Kemudian ini, kalau teman-teman Woody Woodpecker nih, kalau teman-teman pernah menontonnya, nah bentuk paruh burung pemakan serangga. Bentuknya runcing dan agak panjang. Digunakan untuk mematuk-matuk dan mengambil serangga yang ada di balik kulit kayu. Kemudian ada paruh unggas pemakan cacing. Berbentuknya lebar dan memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkalnya. Digunakan untuk menahan makanan dari lumpur. Bentuk kakinya untuk pemakan daging, tentunya mereka itu setelah giginya tajam dan runcing, ternyata kuku-kukunya juga memiliki kokoh dan kuku yang tajam juga untuk menangkap mangsanya ya teman-teman, untuk mencengkram mangsa dan merobek mangsanya. Ada juga untuk burung pengais. Nah, memiliki cakar dengan 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari menghadap ke belakang. Pengais atau menggali tanah dalam mencari makan. Ini terjadi pada Ceker ayam. ayam. Ceker. Ceker. Ada yang suka makan ceker. Selanjutnya, jenis burung pemakan ikan atau perenang ya, memiliki kaki berselaput. Jadi teman-teman di antara ruas-ruas jarinya itu disebut dengan selaput ya. Jadi mereka bisa berenang atau berjalan di lingkungan yang berlumpur. Yang keempat ada pemakan serangga, memiliki 2 jari kaki menghadap ke depan, 2 jari menghadap ke belakang. Nah, difungsikan untuk memancing pohon ketika mencari serangga. Nah, ada bentuk mulutnya ya. Untuk nyamuk memiliki mulut penusuk dan penghisap. Ini ada gambar yang sudah diperbesar. Kemudian ada kupu-kupu memiliki mulut penghisap untuk mengambil madu dari bunga yang dihinggap. Selanjutnya yang terakhir adalah, nah ini memiliki lidah, memiliki mulut penggigit dan penjilat. Kita mencari ini, apa namanya? Belalang. Nah, ini memiliki mulut penggigit ya, teman-teman. Dan lalat memiliki mulut penjilat. Kalau teman-teman memiliki makanan yang sudah dihinggapi lalat, usahakan untuk tidak dikonsumsi lagi ya, teman-teman, karena lalat membawa bakteri atau kuman. Khawatirnya teman-teman kita jadi sakit perut nantinya. Kelima, lidah panjang dan lengket. Lidah yang panjang dan lengket digunakan untuk menangkap mangsanya berupa serangga. Contohnya ada cicak, bunglon, dan landak semut. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Quran surat Al-Imran ayat 194. Terakhir materinya tentang cara hewan beradaptasi pada kondisi lingkungan tertentu, itu materi terakhir kita ya. Jadi untuk IPA ini ada 5 materinya. Bu. Ya. Bentar ya, Kak. Kenapa Bu Isti? Gak apa-apa Bu, sebentar. Bisa kemudian.
Sudah tampil Bu Wiwi, Bu Asti, teman-teman? Sudah, Bu. Oke. Nah, yang terakhir kita tentang cara hewan beradaptasi pada kondisi lingkungan tertentu. Ada unta, ada ice bear, ada kelelawar, ada burung hantu, ada lumba-lumba, dan ada ikan hiu. Untuk unta sendiri, teman-teman, di punuk unta berisi cadangan lemak ya. Ususnya panjang, ini ciri-ciri tentang unta, untuk menyerap lebih banyak air dalam makanan. Nah, di kelopak matanya terdapat rambut pada kelopak mata untuk menghalangi debu masuk karena unta hidup di padang pasir. Nah, kalau diperjelas, dan telapak kaki yang lembut memudahkan berjalan di atas pasir. Kemudian ada beruang kutub. Kenapa bulu beruang kutub berwarna putih? Itu dimaksudkan untuk kamuflase, ya. Kamuflase ini digunakan untuk menyesuaikan warna atau bentuk tubuhnya agar sesuai dengan lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga ada kelelawar. Kelelawar ini aktif di malam hari atau disebut dengan nokturnal. Nokturnal adalah hewan yang mencari makan atau aktif pada malam hari dan beristirahat di siang hari ya. Kelelawar itu memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu kemampuan mendeteksi mangsa, pemangsa, dan benda di sekitarnya menggunakan pantulan bunyi. Ada burung hantu, bisa dilihat matanya begitu tajam. Kepalanya ini bisa berputar 360 derajat ya teman-teman, untuk menangkap suara mangsanya. Pendengarannya juga tajam, dan paruh tajam untuk mencabik mangsanya. Oke, selanjutnya ada lumba-lumba dan ikan paus. Lumba-lumba dan ikan paus ini memiliki pernafasannya berupa paru-paru. Nah, kenapa dia suka muncul ke permukaan air? Itu untuk mengambil oksigen. Dan lumba-lumba paus juga memiliki kemampuan ekolokasi atau mendeteksi dengan pantulan bunyi. Alhamdulillah teman-teman, evaluasinya sudah banyak yang benar ya. Jadi sudah paham. Kemudian ada cara hewan beradaptasi melindungi diri dari pemangsa. Ada cicak dan tokek. Nah, cicak dan tokek terdapat melindungi dirinya dari pemangsa dengan dua cara, yaitu memiliki perekat sehingga memudahkan merayap di dinding dan kemampuan autotomi atau memutuskan ekor. Itu di garis bawahi ya teman-teman. Ini kemampuan dari cicak dan tokek. Kemudian ada bunglon. Ini memiliki kemampuan mimikri, yaitu kemampuan mengubah warna kulit sesuai kondisi lingkungannya. Ada walang sangit. Nah, ini walang sangit ini dapat memproduksi bau yang menyengat sehingga hewan ini diberi nama sangit. Ya. Biasanya hidupnya ini itu menjadi hama dari tumbuhan padi. Ada landak. Cara pertahanan dirinya yaitu ketika dia merasa terancam, dia akan membangunkan duri-durinya sehingga pemangsa itu takut. Kalaupun jadi dimakan, itu pasti tertusuk-tusuk. Contohnya di gambar ini ya. Kemudian ada kalajengking. Kalajengking ini memiliki bisa pada ekornya. Jadi ketika teman-teman bertemu dengan kalajengking, usahakan untuk menghindar ya. Karena beracun dari ekornya. Ada cumi-cumi, cara pertahanan dirinya yaitu dengan mengeluarkan tinta hitam ketika merasa terancam. Ada juga misepal, kalau di SpongeBob ya, atau ikan buntal. Ikan buntal bergerak lambat dan berwarna cerah, membuat predator lain bisa dengan mudah memakannya. Namun, ikan buntal ini dapat menggembungkan dirinya dan menonjolkan duri-duri sehingga tidak menjadi santapan predator. Ikan buntal ini juga memiliki racun ya teman-teman, sehingga mungkin teman-teman pernah mendengar yang memakan ikan buntal itu bisa meninggal dunia jika tidak bisa diproses dengan baik. Yang kedelapan ada terenggiling dan kaki seribu. Nah, ini cara pertahanan dirinya dengan menggulung badannya sehingga menjadi seperti bola seperti ini ya.
Oke, sudah selesai? Alhamdulillah. Sebenarnya Bu Isti sudah ada kuisnya, ada 10. Hanya sudah jam 8:55 Bu Wiwi. Oh iya. Menyusul saja ya teman-teman ya kuisnya ya. Ya, kuisnya akan dikirimkan pukul 10.20 oleh leader of assessment-nya ya. Bu, di Google Classroom atau gimana? Nah, Bu, pertanyaannya bagus. Tetap kuisnya akan dikirimkan via Google Classroom ya. Ucap. Insya Allah nanti linknya akan di-share. Oke, teman-teman. Oke, terima kasih Bu Isti atas penjelasannya. Sangat lengkap ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahaminya walaupun agak cepat karena waktu ya teman-teman. Oke, selanjutnya itu ada pemaparan dari Bu Asti mengenai teknis pembelajaran PLH, materi PLH. Silakan Bu Asti. Terima kasih Bu Wiwi dan terima kasih Bu Isti atas materinya. Terus selanjutnya izin minum dulu ya teman-teman ya. Ya, silakan Bu. Selanjutnya kita mau mereview PLH dan bagaimana PEC-nya. Karena tadi tidak ada ya di jadwal PEC, tidak ada PLH. Karena PLH adanya di jadwal review, di pekan review. Selanjutnya PLH-nya, sebelumnya itu kalian sudah belajar tentang merawat tanaman dan hewan. Udah. PLH-nya tentang merawat tanaman dan hewan kan? Maka dari itu PEC-nya itu mempraktikkan bagaimana menanam tanaman. Nanti di video. Nanti tinggal beli bibitnya doang, bisa nanti di videoin. Yes. Bisa cara ngerawatnya. Yes, betul Kak Rizky. Kalian hanya menyebutkan bagaimana tahap-tahap menanamnya, bagaimana prakteknya, nanti dibuatkan dalam bentuk video dan disimpan di Google Classroom. Lalu pengumpulannya kapan, Bu? Tidak besok, tapi hari Rabu ya kalau nggak salah Bu Wiwi dan Bu Isti. Oke. Hari Kamis, tanggal 24 September 2020. Itu evaluasi bentuknya nanti kita suruh mengupload atau gimana? Betul. Ya, nanti teman-teman upload hasil lagi. karya teman-teman. Upload Ya. hasilnya di Google Classroom. Teman-teman boleh kok berkreasi, boleh dalam bentuk video, boleh teman-teman dalam bentuk catatan, kemudian di foto, boleh dalam kertas HVS, tapi catatannya seperti mind map ya, teman-teman warnain sedemikian rupa karena ini akan diambil nilainya sebagai nilai PEC teman-teman mapel PLH, seperti itu. Jadi dipersiapkan ya mulai hari ini. Bu Wiwi sarankan teman-teman ketika teman-teman punya waktu luang nih setelah UMI, kan setelah UMI itu hanya link kuis saja. Nah setelah itu teman-teman boleh atau bisa melanjutkan tugas-tugas misalnya PLH langsung dikerjakan supaya cepat selesai ya. Harus bilang ke ayah dulu kan buat beli ininya bibitnya. Iya sih. Kalau teman-teman di rumah lebih dipersiapkan. Tidak harus beli ya teman-teman. Oke. Di rumah ada tanamannya tuh udah jadi. Penanamannya tuh udah dari kapan tahu. Sama mungkin teman-teman bisa gunakan misalnya tanaman obat boleh, tanaman hias boleh. Ya. Tanaman ya apa aja boleh ya. Iya, sebisa mungkin teman-teman menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah saja ya. Jangan memberatkan teman-teman untuk nih bibitnya apa. Jadi kita manfaatkan yang ada di rumah. Oke, seperti itu teman-teman. Teknis video. Dicatat ya teman-teman ya. Deadline-nya hari Kamis. Hari Kamis. Terakhir hari Kamis. Iya. Iya, terakhir hari Kamis. Boleh bikinnya kayak boleh main mapping nggak? Boleh Solihah. Boleh. Tentang apa tadi? Menanam tanaman Solihah. Oke.
Oke. Oke, nanti jika ada pertanyaan boleh bertanya melalui fasilitatornya masing-masing karena sudah pukul 9 ya teman-teman. Teman-teman harus melanjutkan kegiatan uminya. Oke. Kepada Kakak Ica, Kakak Kaisan, dan Kakak Ica lagi. Sula. Kakak Sula. Silakan untuk Kak Sula tidak diaktifkan terus nih videonya. mic dan videonya silakan dibuka, Bu Iti sambil mendokumentasikan. Ya. Ayo teman-teman, silakan. Kami tunggu karena sudah selesai Bu Wiwi dan Bu Isti. Kita tutup dulu dengan membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai bertemu besok teman-teman. Besok masih Zoom meeting ya. Baju pramuka ya? Yes, besok pakai baju pramuka. Harus lengkap. Pakai kaju, pakai apa? Nggak usah. Sampai bawah. Nggak usah pakai topi, nggak usah pakai itu ya. Aja. Baju pramuka bawahannya celana. Bu, sabuknya nggak usah lengkap kan, Bu? Nggak usah, Kak. Nggak usah pakai segala pisaunya. Oke. Karena waktunya sudah lewat, jadi kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Doa penutup majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian ada satu lagi pengumuman teman-teman, untuk pekan ini tidak ada jadwal video call ya teman-teman. Mau video call sama puisi? Enggak, makasih. Ada jadwal video call ya teman-teman. Jadi teman-teman kita fokus untuk mereview pembelajaran karena kita tiap hari kan sudah meeting. Dan nanti pukul 10.20 sampai pukul 11 akan di-share evaluasi materi IPA ya teman-teman. Akan dikirimkan oleh leader of assessment-nya. Baik, dari Bu Isi, Bu Wiwi, Bu Asti, cukup sampai di sini. Bu Isti. Ya. Kalau saya kan udah punya aplikasi Google Classroom-nya. Kalau Bu Isti kirim linknya, pas saya klik, nggak ada, bukan keluar soal, tapi malahnya apakah Anda sudah login di Google, di situ kembali ke kelas. Oh. Tapi kalau Kakak harus join dulu, Kak. Nanti dibantu sama join di aplikasinya. Jadi mau nggak masuk ke aplikasinya langsung. Buka aplikasinya langsung kan bisa, Riz. Iya. Mas tahu aja apakah ada yang terjadi ke yang lain juga. Nanti bisa ditanyakan ke Bu Wiwi ya. Ya, oke. Oke, baik teman-teman. Kita tutup Bu Wiwi. Oke, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Karena sudah doa penutup, jadi teman-teman dipersilahkan untuk meninggalkan kelas dan melanjutkan kegiatan uminya. Tetap semangat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Asti, makasih Bu Isti, makasih Bu Wiwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh silakan. Wabarakatuh. Terima kasih. BCN ya teman-teman.